Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Yandra Pumi Putra dengan NIM 2404 01020146. Mahasiswa program studi informatika di kelas IF 403 Komunikasi Data. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas UAS saya, yaitu melakukan presentasi mengenai materi komunikasi data dari sesi 7 sampai 15. Sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu data link control atau disingkat yaitu DLC. DLC di sini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dikirim tidak membebani penerima dengan mencegah buffer overflow. Jadi DLC ini juga bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada frame data. Nah, di DLC ini ada beberapa teknik-teknik yang digunakan. Yang pertama ada stop and wait. Jadi dia mengirimkan satu frame lalu menunggu acknowledge, hmm, acknowledgement atau disingkat AKK sebelum mengirim frame berikutnya. Habis itu ada sliding windows, yaitu memungkinkan pengirim untuk mengirim hingga wireframe atau ukuran Windows-nya tanpa menggunakan AKK. Yang tiga itu ada automatic repeat request atau disingkat ARQ, menggunakan pendeteksian kesalahan, positive acknowledgement, dan pengiriman ulang setelah timeout atau negative acknowledgement. Selanjutnya yaitu ada multiplexing. Multiplexing ini adalah teknik yang digunakan untuk mengirim beberapa sinyal atau aliran data secara bersamaan melalui satu media transmisi fisik. Jenis-jenis multiplexing ini ada yang pertama itu ada FDM, yaitu panjangannya yaitu frekuensi division multiplexing. Uh, yang mana ya, FDM ini uh, bandwidth medianya lebih besar daripada bandwidth channelnya. Habis itu setelah sinyal dimodulasi dengan frekuensi pembawa berbeda. Salah satu contohnya itu siaran radio. Habis itu jenis multiplexing itu ada juga namanya TDM. Panjangannya itu Time Division Multiplexing. Uh, di TDM ini itu adalah yaitu pertama itu media memiliki data rate lebih tinggi dari sinyal digital. Kedua, sinyal disisipkan dalam time slot secara bergantian. Nah, time slot tetap dialokasikan walaupun tidak ada data. Gitu. Nah, ini adalah perbandingan FDM dengan TDM. Dari aspek uh, basic multiplexing, FDM ini dia frekuensi bentuknya. Kalau TDM dia waktu. Untuk contohnya itu FDM itu radio AM atau FM. Kalau sedangkan untuk TDM ini sistem telepon digital. Jadi dia kalau yang FDM itu bentuknya kayak radio siaran, kalau di TDM ini lebih modernnya itu sistem telepon digital. Nah untuk alokasi sumber dayanya, kalau FDM itu channelnya tetap ada guard band-nya, nah, sedangkan TDM time slot tetap, habis itu dia bisa kosong. Kalau secara aspek efisiensi, FDM kurang jika tidak ada data. Kalau TDM kurang efisien jika banyak slot kosong. Kalau sinkronisasi, FDM tidak perlu. Kalau TDM perlu mekanisme sinkronisasi. Selanjutnya itu materi mengenai switching network. Apa itu switching network? Digunakan untuk transmisi data jarak jauh melalui node switching. Itu node tidak memproses isi data, hanya meneruskan ke tujuan. Sehingga ada perangkat akhirnya itu berbentuknya komputer, terminal, telepon, atau disebut station. Jadi tujuan akhir. Kombinasi node dan koneksi membentuk jaringan komunikasi. Terakhir itu data dikirim dari node ke node hingga mencapai tujuan. Untuk jenis switching ini ada dua, ada circuit switching
dan paket switching. Kalau sirkuit switching itu jalur tetap untuk setiap koneksi. Kalau paket switching, data dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirim melalui berbagai jalur. Nah, untuk sirkuit switching ada lagi konsep dan aplikasinya. Untuk sirkuit switching, itu jalur komunikasi khusus antara dua stasiun. Nah, jadi eh, dua titik akhirnya ini ada jalur khususnya, yaitu melalui tiga tahap establish, yaitu ke transfer, dari transfer ke disconnect. Selalu sirkuit switching ini butuh kapasitas channel dan kecerdasan routing. Umumnya digunakan dalam sistem suara atau telepon. Untuk kelebihan dan kurangannya, kelebihannya itu transfer data transparan setelah koneksi terbentuk, kurangannya tidak efisien. Kapasitas tetap digunakan meski tidak ada data. Jadi istilahnya dia akan menggunakan si kapasitas itu, walaupun tidak ada data yang melewati kapasitas tersebut. Jadi tidak efisien. Nah, untuk kurangan yang lain yaitu waktu setup cukup lama. Nah, selanjutnya materi mengenai pengantar paket switching. Definisi paket switching itu data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil, misalnya 1000 oktet. Setiap paket berisi data pengguna dan informasi kontrol. Itu berupa alamat atau routing. Di situ metode store and forward. Jadi paket disimpan dulu, sementara store-nya di setiap node-nya sebelum diteruskan. Jadi metode ini namanya store and forward. Perbedaan dengan circuit switching tadi, paket switching ini tidak butuh jalur tetap. Habis itu dia efisiensi untuk data, hanya mengirim saat dibutuhkan. Sedangkan kalau tadi dia terus mengirim data, walaupun di dalamnya tidak ada data, jadi tidak efisien. Dapat mengatasi perbedaan kecepatan antar perangkat. Untuk keunggulannya, paket switching ini efisiensi jalur. Banyak koneksi berbagi satu jalur fisik. Konversi data rate-nya sampai node-nya bisa menyesuaikan kecepatan. Prioritas dan antrian data tetap diterima meski jaringan sibuk. Dua teknik paket switching, datagram dan virtual circuit. Itu fiturnya routing itu datagram setiap paket dirutkan secara mandiri. Sedangkan untuk virtual circuit, jalur dirancang terlebih dahulu. Untuk fitur setup awalnya, di datagram itu tidak ada, kalau di virtual circuit ada proses handshake-nya. Lalu untuk fitur ketergantungan jalur, datagram itu tidak fleksibel terhadap gangguan. Virtual seperti itu, ketergantungan jalurnya ya. Jika satu node rusak, semua terganggu. Jadi kalau di datagram ini, dia itu tidak tergantung sama jalurnya. Jadi dia fleksibel terhadap gangguan. Sedangkan kalau virtual circuit, jika satu jalur rusak atau node rusak, semua terganggu. Untuk urutan kedatangan, datagram ini mungkin tidak berurutan. Untuk virtual circuit, dia dijamin berurutan. Untuk kelebihannya, uh, datagram ini lebih fleksibel, cocok untuk data kecil. Sedangkan untuk virtual circuit, dia lebih cepat per paket setelah setup selesai. Selanjutnya itu pengenalan ATM. Panjangannya itu Asynchronous Transfer Mode. Jadi apa itu ATM? ATM adalah teknologi switching berkecepatan tinggi untuk yang mentransfer data dalam bentuk paket tetap yang disebut sel. Karakteristik utamanya, setiap sel berukuran tetap, yaitu berkisaran 53 byte. 5 byte header, 48 byte data. Lalu memiliki koneksivitas logis, yaitu virtual channel connection, VCC, dan virtual path connection, VPC. Mengutamakan efisiensi dan kecepatan switching. Cocok untuk data real time dan non real time. Untuk keunggulannya, struktur jaringannya yang sederhana. Itu waktu pengaturan koneksi cepat, kinerja dan keandalan jaringannya tinggi. Lalu
overhead minimum tanpa banyak kontrol kesalahan. Kategori layanannya yaitu layanan real time. Ya, yang pertama itu ada CBR, constant um, bit rate. Data rate tetap, delay-nya itu sangat rendah. Jadi CBR ini cocok untuk video konferensi uh, dan audio interaktif. Kalau RTVBR, real time variable bit rate, yaitu data rate-nya berubah-ubah, tetap menjaga delay dan jitter minimum. Cocok untuk video terkompresi. Untuk layanan non real time-nya, NRT VBR, data rate tidak tetap, QoS, quality operating system-nya lebih baik dari UBR. Cocok untuk transaksi bank, sistem reservasi. BR itu available bitrate, menyesuaikan kapasitas jaringan yang tersedia. Lalu terakhir ada UBR, unspecified bitrate, tidak menjamin QoS, cocok untuk data toleran, misalnya TCP or IP. Perbandingan ATM dan frame delay. ATM itu asynchronous transfer mode, gunakan selnya tetap itu 58 byte, mendukung berbagai layanan CBR, VBR, EBR, dan lain-lain. Dilengkapi dengan lapisan adaptasi IOL untuk mendukung berbagai protokol, cocok jaringan kecepatan tinggi, layanan real time. Selanjutnya adalah frame relay. Perbedaannya itu lebih efisien dari X25 tanpa kontak selang di setiap hop. Proses komunikasi disederhanakan, itu lebih cepat dan throughputnya lebih tinggi. Cocok untuk aplikasi non real time di jaringan yang andal. Untuk selanjutnya itu teknik transmisi digital. Mode transmisi data digital ada dua, yaitu parallel transmission, yaitu pengirim dan penerima dihubungkan oleh lebih dari satu jalur transmisi. Itu cepat karena beberapa bit dapat dikirimkan bersamaan. Mahal. Cocok untuk jarak pendek, misalnya RAM ke prosesor atau uh, hard disk ke RAM. Yang kedua itu serial transmission. Pengirim dan penerima dihubungkan hanya oleh satu jalur transmisi. Lebih lambat tapi mudah bisa dikembangkan lebih lanjut. Contohnya port prosesor LAN, MAN, and WAN. Jenis-jenis serial transmission itu ada asinkronus, yaitu tidak memerlukan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Data ditransmisi per karakter 5-8 bit dengan sinkronisasi per karakter. Selanjutnya ada sinkronos. Proses pengirim dan penerima diatur memiliki pengaturan yang sama, umumnya berdasarkan waktu. Data dikirim dalam blok atau frame yang diawali dengan preamble bit dan diakhiri dengan postable bit. Contoh chatting and Ethernet. Keuntungan komunikasi digital yaitu error hampir selalu dapat dikoreksi. Mudah menampilkan sinyal seperti enkripsi, range dinamis yang lebih besar, kualitas data lebih baik karena ada pengecekan kesalahan. Nah, dan yang terakhir yaitu mengenai materi jaringan ad hoc. Pengertian jaringan ad hoc ini merupakan jaringan nirkabel peer-to-peer. Setiap komputer dapat berkomunikasi langsung dengan komputer lain tanpa router atau access point. Ciri-ciri jaringan ad hoc tidak memerlukan infrastruktur tepat, bersifat sementara, cocok untuk berbagi file antar laptop di satu lokasi. Contoh penerapannya yaitu koneksi antar laptop dalam satu ruangan saat tidak ada WiFi publik. Habis itu sharing file antar teman tanpa menggunakan flash disk. Ya, mungkin itu saja presentasi mengenai tugas puas komunikasi data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.